saudara semua? Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, cepat sekali ya waktu berjalan ya. Tak terasa ya. Waktu berjalan begitu cepat. Ya. Tetapi saya percaya kita semua tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka di dalam Lukas Lukas pasal yang keempat. Di Lukas pasal yang keempat, di ayat yang pertama hingga 13. Ya. Pasal ini sudah sering kali kita baca, kita ulang baca lagi, dan sudah sering saya juga sudah menyampaikannya. Tapi hari ini ada hal lain yang dibukakan Tuhan kepada kita semua. Saya minta bantuan dari Pak Budi atau Pak Kris untuk membacakan sambil kita bersama-sama membaca dan dibantu ya. Oke, saya yang ayat yang pertama, saudara yang kedua. Dengan suara keras, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2. Di situ silakan. Ayat yang kedua bersama-sama dipandu oleh Pak Kris atau Pak Budi, silakan. Saya ulang lagi ya, ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, kita sudah tahu sekali tentang hal ini, tentang firman ini, dan sudah sering kita baca. Pada suatu saat ketika Roh Tuhan Yesus setelah dibaptis, Roh Allah menguasai dia ya, untuk dibawa ke padang gurun ya. Bukan untuk pada saat itu untuk berjalan atau apa, tapi untuk masuk di dalam suatu padang gurun, di mana di padang gurun dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari ya. Lama ya, 40 hari gak makan gak minum. Tentunya Tuhan Yesus saat itu menempati posisi sebagai manusia. Dia adalah manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya.
ketika ia tidak makan dan minum, tentu lapar. Ya, pada saat itu lapar. Dan memang Tuhan Yesus harus mengalami lapar. Ya, mengalami hal lapar. Karena itulah yang terjadi di setiap manusia. Ya. Ada rasa lapar. Tuhan Yesus harus mengalami lapar tersebut. Dan iblis tahu. Dan iblis harus mencoba. Iblis harus mencobai Tuhan Yesus. Dan dia tahu Tuhan Yesus ini pasti lapar. Maka dia akan menguji, mencoba. Apakah benar dia anak Allah? Atau anak manusia? Atau bukan? Ya, lalu dia katakan, dia tahu sebetulnya kalau Yesus adalah anak Allah. Tetapi dia mau berusaha supaya Yesus jatuh dalam pencobaan tersebut. Ya. Lalu yang pertama yang dikatakan iblis kepadanya adalah, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi apa? Roti. Ya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, karena dia tahu Tuhan sedang lapar. Dan kalau betul anak Allah, bisa dong mengubah batu jadi roti? Bisa banget. Ya, sangat bisa. Apakah saat itu Tuhan Yesus gak bisa mengubah batu jadi roti? Bisa, bisa banget. Ya, dijadiin apa aja bisa. Mau dijadiin ikan atau ikan tiba-tiba ada di situ, dia juga bisa karena dia raja, anak Allah, raja. Tapi apakah pada saat itu Tuhan Yesus menuruti perintah daripada iblis? Walaupun perut ini sakit, walaupun perut ini bunyi, ya kayak bunyi perutnya Lydia, bunyi gini, gitu, bunyi terus seperti itu, bunyi, ya, bunyi banget dia perutnya 40 hari nggak makan. Tapi tiba-tiba iblis katakan, ayo coba dong, kalau engkau anak Allah, ubah tuh batu jadi roti supaya kamu nggak bunyi perutnya, supaya kamu nggak lapar. Kira-kira kalau saudara punya power, saudara punya kuasa, bisa mengubah batu jadi roti. Pada saat engkau lapar, diubah nggak Pak Budi? Diubah kan? Diubah kan? Daripada beli, mendingan batu diubah jadi roti, ya kan? Perut lapar. Tapi Tuhan tidak mengikuti perintah daripada iblis. Saudara, apa yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun ini, saudara? Saudara dan saya harus mengalaminya. Pendeta besar, pendeta kecil, ada pendeta yang sudah ditabiskan hari ini. Sebesar apapun engkau harus akan mengalami 3 ujian ini, 3 cobaan dari iblis. Yang pertama, di sini saya dapat dari Roh Kudus. Ada 3F. Famine. Kemudian yang kedua adalah fortune. Dan yang ketiga adalah fame. Atau 3K. Kelaparan, kekayaan, ketenaran. Bukankah itu yang dicari manusia? Bukankah manusia paling takut kalau kelaparan? Gak tahan sehari gak makan, gak tahan 3 hari gak makan, gak tahan. Manusia takut kalau kena kelaparan. Tapi yang dicari manusia adalah apa? Kekayaan. Bangun pagi, tidur malam, semuanya untuk apa? Mencari apa? Kekayaan, supaya bekerja mencari kekayaan. Dan yang terakhir supaya menjadi terkenal, ketenaran. Ini yang dicari. Dan ini dicobai oleh iblis. Dan diizinkan oleh Allah Bapa. Kenapa kok Tuhan Yesus diizinkan oleh Bapa untuk mengalami dicobai oleh iblis? Bisa banget dari Bapa untuk katakan, iblis keluar engkau, ini anakku, jangan kau cobai dia. Bisa kan? Tapi memang harus mengalaminya. Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai juru selamat manusia, harus mengalami cobaan dari iblis supaya sama seperti manusia juga mengalami cobaan iblis. Amin? Bisa ngerti?
Manusia ini mengalami cobaan iblis seperti ini. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, 3 hal ini yang terus mengejar manusia. Kelaparan. Terlalu terjadi banyak kelaparan di Alkitab. Kekayaan dan ketenaran. Itu yang menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Mau orang Kristen, mau bukan orang Kristen, masalahnya di situ sama. Karena sama-sama manusia. Dan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia harus mengalami ujian itu. Supaya hasilnya nanti yang menentukan. Yesus jatuh dalam cobaan iblis atau tidak. Kalau Yesus jatuh dalam cobaan iblis, dia bukan juru selamat manusia. Tetapi dia sebagai juru selamat manusia tidak jatuh dalam cobaan iblis. Dalam hal kelaparan. Lapar banget dia, tetapi dia tidak jatuh. Even though he have a power, sekalipun dia memiliki kuasa untuk mengubah batu jadi roti, tapi itu dia tidak lakukan untuk memuaskan iblis. Anggap saudara. Dia lakukan di hal yang lain. Air menjadi anggur, dia lakukan itu. Tetapi pada saat ini dia tidak mengikuti perintah iblis. Batu dijadikan roti. Padahal itu untuk kepentingan dia. Untuk perutnya dia. Tapi dia tidak lakukan. Lolos gak? Lolos 1. Ya. Kelaparan. Seringkali orang takut kelaparan. Ya, kepala rumah tangga berusaha mati-matian supaya anak istri tidak kelaparan. Bekerja mati-matian supaya anak istri tidak kelaparan. Ada yang berbicara, saya aja yang lapar, jangan sampai anak istri yang lapar. Betul? Berusaha, apapun diterjal, apapun dilakukan. Sampai yang haram jadi ya dijadikan halal. Demi siapa? Kelaparan. Jangan sampai anakku, istriku kelaparan. Kalau aku kelaparan gak apa. Apa saja, cara apa saja dilakukan. Loh, kamu punya kuasa loh. Saat ini saya bicara bukan kepada orang dunia. Karena iblis tidak mencobai orang dunia. Iblis mencobai Yesus Kristus. Iblis mencobai saudara semua dan saya. Jadi bukan orang dunia. Kepada saudara dan saya yang sudah percaya Yesus Kristus, engkau akan mengalami kelaparan dan itu merupakan cobaan dari iblis. Dan kau sudah punya kuasa. Sudah menerima Roh Kudus, ada kuasa. Kau bisa berdoa, berpuasa, berdoa, ada kuasa. Mengubah, ada kuasa. Sebagai anak-anak Allah, kau sudah memiliki kuasa. Tapi perintahnya dari iblis, bukan perintah dari Tuhan. Bukan Tuhan yang memerintahkan ubah itu batu jadi roti, tidak. Tapi yang menyuruh perintah itu adalah siapa? Iblis. Tapi banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan melakukan perintah iblis, mengubah batu jadi roti. Yang bukan cara Tuhan, yang bukan kehendak Tuhan untuk mendapatkan roti, dia pakai untuk bisa mendapatkan roti. Asal anak istri tidak kelaparan. Hamba-hamba Tuhan pakai cara ini mengubah batu jadi roti. Pendeta-pendeta pakai cara ini mengubah batu jadi roti. Karena apa? Aku punya kuasa. Aku dapat kuasa. Jangan sampai istri dan anakku kelaparan. Jangan sampai aku kelaparan. Nah, mereka kalau melakukan hal tersebut, mengikuti perintah iblis, menjadikan batu menjadikan roti. Hal-hal cara yang bukan ajaran dari kerajaan surga, mereka pakai. Maka mereka jatuh dalam cobaan iblis. Di dalam hal kelaparan, saudara akan dicobai. Dan Tuhan Allah Bapa izinkan itu saudara untuk mengalami kelaparan. Karena Tuhan juga mau menguji saudara. Ya. Tuhan juga izinkan kelaparan itu terjadi. Ingat terjadi ketika Elia, hambanya Tuhan, abdi Allah, yang Tuhan kasih, diizinkan mengalami masa kelaparan.
Di situ dia juga mau menguji apakah Elia ini taat akan perintahnya dia. Elia berdoa, batu jadi roti bisa. Tapi dia menunggu perintah Tuhan. Di masa kelaparan ini, apa perintahnya Tuhan? Bukan mengubah benda menjadi makanan, tapi perintahnya sembunyi di sungai Kerit. Nanti aku yang akan memelihara kamu. Sampai habis sungainya, sampai kering, gak ada air lagi. Dia tunggu perintahnya Tuhan. Kalau itu sampai sungai kering, dia punya power, dia punya kuasa. Dia abdi Allah, diurapi Tuhan. Dia berdoa, dijawab pasti. Itu kalau sungai kering ada ikan-ikannya mungkin kena air, sudah mengapung semua begitu, airnya habis. Dia ambil tuh ikan, dia pakai makan bisa. Tapi dia tidak lakukan cara iblis. Dia tidak lakukan cara yang bukan perintah daripada Tuhan. Dia menunggu perintah apa. Kalau ini habis, kalau sungai habis, terus gimana? Dia tunggu. Bukan usaha sendiri cari, coba masuk ke hutan. Kali-kali ada buah, kali-kali ada ini. Dia jalan begitu cari. Kali-kali ada ayam bisa dipotong. Kali-kali ada ini, dia cari. Dia usaha sendiri. Tidak. Tapi hamba Tuhan seringkali berusaha sendiri. Aduh, ini pada musim kekeringan ini. Habis nih sungainya. Wah, saya harus usaha. Saya coba ketuk rumah siapa? Tok tok tok. Ibu ada ini ya, itu zaman dulu ketuk. Kalau sekarang tinggal buka HP kata Pak Budi. Buka HP terus tinggal WA. Nah seperti itu. Bisa jadi. Kalau zaman itu Elia nggak ada HP, dia harus masuk hutan. Kali-kali ada binatang yang dia bisa bunuh untuk makan. Dia usaha. Pak Budi usaha, Pak Kris usaha, saudara semua hamba Tuhan usaha. Bisa. Tapi Elia tidak berusaha mencari makanan untuk dirinya. Karena dia adalah abdi Allah. Dia tunggu perintah daripada Tuhan. Sungai sudah kering, air habis, barang sudah habis, tidak ada lagi yang dijual. Mesti usaha apa nih? Usaha apa nih? Semua sudah habis, beras sudah habis, segala habis semua. Oh, mesti harus ke sini, harus ke sini. Tidak, dia tetap tunggu di sungai yang kering itu. Sampai diperintahkan oleh Tuhan, sana pergi ke desa dan temui seorang janda, dan aku sudah perintahkan janda itu untuk memelihara kamu. Baru mendengar perintah itu, baru dia pergi. Kalau saudara nggak tahan kali ya, nggak akan tahan. Menanti Tuhan suruh berkata-kata itu nggak tahan. Dia begitu lihat, aduh sungai kering. Terus lihat, ini burung gagak nggak datang. Aduh kenapa macet kali ya? Atau kenapa kok nggak datang, giliran biasanya datang, kok hari ini nggak datang ya? Ya, jam berapa ini kok nggak datang gitu? Oh dia coba cari-cari, tidak. Dia tetap tunggu sampai ada perintah. Now move, sekarang pindah ke kota Sidon dan temui seorang janda yang sudah kuperintahkan untuk memelihara kamu. Gitu masuk dia lihat itu, dia ketemu itu seorang janda. Dari penampilannya dia sudah tahu ini bukan janda yang dibilang Tuhan nih ya. Janda yang dibilang Tuhan itu kan katanya pelihara aku, tapi kenapa ini kelihatan janda ini kurus kering, dan janda ini sudah kayaknya sudah hampir mau end gitu ya, kayaknya sudah nggak punya apa-apa, nggak mungkin dia. Tapi dia tahu Tuhan katakan aku akan perintahkan seorang janda. Bukan janda muda, tapi janda yang akan pelihara kamu. Dan dia melihat ibu ini ngumpulin kayu, dia tahu. Dan dia katakan kepada ibu ini, minta minum dong. Saat kelaparan tuh kira-kira ada air gak? Di sungai aja kering. Dia bisa minta minum, dikasih. Setelah itu, buatin aku pizza dong, gitu ya. Buatin aku kue dong, bolu dong, gitu ya. Dia langsung menoleh ke belakang itu ibu ya. Aku ini mau buat, emang benar. Tapi buat aku dan anakku, setelah itu aku akan goodbye, aku akan mati. Ya. Tapi perintah dari dari Tuhan kepada Elia apa?
lakukan. Yang kau inginkan tuh lakukan. Tapi buat dulu untuk aku. Baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Orang yang tidak dikenal, kira-kira pada saat itu kalau itu saudara Ibu Redia, datang orang tidak kau kenal, minta kue, minta roti ke kamu, buat dulu buat aku, kamu gak punya apa-apa, cuma punya segenggam tepung. Kau buat gak? Gak akan. Kok enak ya Bu ya? Gak kenal lagi ya? Gak akan dikasih. Pada saat itu janda ini sama posisinya dengan Elia. Harus mengalami masa kelaparan, sama-sama masuk dalam kelaparan. Tapi ketika itu dia melihat dan dia tahu ini, yang ngomong ini bukan sembarangan orang, yang ngomong ini adalah abdi Allah. Dan ketika abdi Allah ini berbicara, ada powerful, ada kuasa yang keluar lewat firman-Nya. Dan firman itu menggerakkan janda ini untuk move, bergerak. Walaupun dia tahu, aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi karena firman yang keluar dari mulut abdi Allah, itu yang menggerakkan janda itu untuk bisa melakukannya. Tadi ingat jawaban Tuhan Yesus apa ketika diperintahkan oleh iblis? Buat dong itu batu jadi roti. Jawabnya apa? Manusia tidak hidup karena roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Pada saat itu perempuan janda ini dengan anaknya mau mati kelaparan. Tapi ada the word of God, ada firman Tuhan yang keluar dari hambanya. Dan itu yang membuat jadi roti yang bisa membuat dia hidup. Dan mereka, Elia, janda itu dan anaknya hidup. Hidup beberapa saat dia hidup. Coba kita buka sebentar aja di kata-kata ini. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 hingga 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 16. Kita baca di situ aja sebentar. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tepayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Terjadi, amin. Kenapa? Dia tidak mendengar suara iblis, tidak menuruti perintah iblis. Saudara, pada akhir ini nanti akan terjadi famine, ini akan terjadi. Yang pertama ini akan terjadi, kelaparan ini akan terjadi. Dan Tuhan izinkan itu juga melanda anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Seluruh dunia akan mengalami kelaparan. Dan ketika engkau mengalami itu, apakah engkau tetap mendengarkan suara Tuhan? Depend on God, or you want to independent? Aku mesti usaha dong. Kita harus usaha dong. Mesti kerja dong, mesti cari dong untuk anak istri. Kalau enggak, mereka kelaparan. Nah, diuji oleh Tuhan, dicobai oleh iblis, dan kau diuji oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus lolos, Tuhan Yesus menang dari cobaan iblis, seharusnya saudara dan saya juga menang dari cobaan iblis yang pertama ini. Tentang hal kelaparan. Siapa yang tahan kelaparan? Atau siapa yang tidak tahan kelaparan?
Saudara, kita harus mengalami ini. Ketika itu terjadi, apakah kita pakai caranya iblis atau menunggu firman Tuhan, perintahnya Tuhan apa? Yesus selalu jawab dengan firman daripada Bapa. Dia tidak ikuti itu yang disampaikan iblis. Walaupun dia punya power itu. Walaupun saudara punya kuasa. Walaupun saudara punya relasi banyak. Walaupun saudara punya akses banyak. Saudara bisa minta kepada siapa saja. Saudara bisa ketemui siapa saja. Tinggal telepon. Karena saudara punya banyak akses. Tinggal telepon. Tinggal minta, dikasih. Tapi apakah itu perintah daripada Tuhan? Apakah itu dari Tuhan? Sekedar untuk memuaskan perut supaya gak kelaparan? Nah, ujian yang pertama, cobaan yang pertama dari iblis adalah kelaparan. Semua harus mengalami. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus dibawa. Kemana? Ke tempat yang tinggi. Ya, di dalam sekejap mata iblis memperlihatkan segalanya kepada Tuhan, kerajaannya. Ya, iblis memperlihatkan semuanya. Ya, diperlihatkan semuanya. Segala sesuatu diperlihatkan, apa saja semuanya ditunjukkan bahwa dia memiliki itu semua. Ya, memang benar, itu kerajaan sudah diberikan kepada iblis oleh siapa? Adam. Sudah diberikan kerajaannya. Ya. Kekayaan dunia itu ada di iblis sekarang, diberikan. Ya, kemarin saya dengar di waktu siapa ya? Andre yang nyatakan firman di waktu yang ya. Katanya zaman sekarang musim apa nih? Flexing. Enggak, zaman sekarang dari dulu sudah ada nih, iblis sudah flexing nih kepada Tuhan. Ini iblis sudah flexing, sudah tunjukin, ini loh punyaku, ini loh semuanya, ini loh kekayaanku. Iblis sudah flexing dulu. Jadi yang sekarang ini bukan sesuatu yang baru, tidak ada yang baru sekarang saudara. Semua ada di Alkitab. Ditunjukkan, padahal Tuhan tuh tahu kan, lu dapat dari mana? Iblis, lu dapat dari mana semuanya ini? Gara-gara kamu nipu Adam dan Hawa sehingga kamu dapat. Dan yang kamu dapat ini sifatnya apa? Sementara. Tapi beraninya dia sudah flexing kepada Tuhan Yesus. Dibawa nih, lihat nih, ini punya aku, ini semuanya dibawa. Padahal itu bukan punya dia. Apa dia katakan? Semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu apa? Menyembahku. Semuanya ini kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Saudara kok terima dapat ada tawaran seperti itu? Di flexing semuanya, ini semua. Ini rumah yang seperti ini, mobil yang seperti ini, semuanya seperti ini. Koan, didapatkan itu semua, semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Mau gak? Mau ya? Mau Pak Tim? Pikir 2 kali apa 3 kali pikirnya? Mau gak? Ini semua akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Kekayaan, siapa yang gak mau kekayaan? Fortune, siapa? Semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembahku. Orang paling gak tahan kalau digoda seperti itu. Gak tahan, dapat semuanya. Oh ini buat saya ya, oh ini juga buat saya, ini buat saya juga. Iya, ini juga buat saya. Iya, sungguh, ini buat saya. Iya, benar, ambil aja, ambil. Sudah dibawa semua, mau keluar kiri. Tapi tunggu, kamu harus nyoba aku. Kira-kira mau gak Pak? Yang dikasih bisa buat bangun gereja, buat pelayanan. Yang dikasih bisa kasih ke orang lain untuk pelayanan. Tek, tanggal kutip. Mau gak? Mobil dikasih bisa buat pergi ke pelayanan. Mau gak Pak? Mau ya? Mau ya? Kemudian tapi syaratnya adalah itu semua akan diberikan asal kamu menyembah aku. Ya.
Loh zaman sekarang, cobaan yang kedua adalah fortune, kekayaan. Bu Ratna mau, Bu Ratna? Kan belum punya rumah kan, semua akan dapat rumah. Rumah yang besar, bagus, semuanya dapat semuanya. Asal kamu menyembah aku, kata iblis. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Asal kau nyembah aku. Jawab Tuhan apa? Apa jawab Tuhan? Apa? Coba jawab Tuhan apa, Pak Kris? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, saya suka di sini jawaban Tuhan. Ya. Dia berkata, "Get behind me, Satan." Enggak. Oh, boleh. Kirim ya, besok ya. Ya. Jangan kelihatan orang ya. Jangan ketahuan Pak Budi, jangan ketahuan Pak Kris. Kirim boleh. Ya. Besok aja jam sekian tidak. Tapi Yesus katakan, "Get behind me, Satan." Minggir kamu. It is written, "You shall do homage to and worship to the Lord your God, and Him only shall you serve." Kira-kira berani menghardik orang yang mau kasih kekayaan? Enggak ya? Enggak akan dihardik ya. Kalau bisa, money come, begitu kan? Berani hardik, get behind me, Satan. Berani menghardik seperti itu. Enyahlah engkau iblis. Siapa tahu ini hasil doaku, siapa tahu ini adalah kehendak Tuhan. Saya lihat sudah mata-mata, wajah-wajah yang mulai ragu. Gimana ya? Tapi Yesus tidak, dengan tegas dia katakan, enyahlah engkau iblis. Engkaulah yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Saudara, di Alkitab ada seorang yang luar biasa. Makanya orang ini dipilih oleh Tuhan. Karena dia memang memiliki karakter yang sudah luar biasa. Dia dipilih oleh Tuhan luar biasa. Coba kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 14. Ayat 17 hingga 24. Pak Kris bantu ya. Pak Kris atau Pak Budi boleh gantian. Kejadian 14 ayat 17 dan seterusnya. Sebab Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre,
biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, pada saat itu Abraham mengalami kemenangan, ya. Dan di situ dia ada Raja Melkisedek, yaitu yang Raja Salem, ya, dikatakan imam besar. Dan dia memberikan perpuluhan kepada imam besar ini. Dia memberikan perpuluhan, ya. Setelah dia memberikan perpuluhan, diberkati Abraham itu oleh imam Melkisedek ini. Tapi kemudian muncul ada Raja Sodom, ya, yang berkata bahwa ambil deh semua jarahan itu buat kamu, gak apa-apa, semuanya ambil, ya. Semuanya ambil. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah dia menerimanya? Dia berkata, tidak, sedikit pun tidak akan aku ambil. Aku tidak akan, ya. Aku tidak akan mengambil benang, tali, sepatu atau apapun milikmu. Tidak. Karena aku sudah mengangkat tanganku dengan bersumpah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pemilik, pencipta langit dan bumi. Aku gak akan ngambil sedikit pun dari hasil jarahan itu. Ambil semua. Kenapa dia gak mau ngambil? Karena Abraham berkata, aku tidak akan mau. Karena jangan sampai engkau yang berkata bahwa kau yang membuat aku kaya. Oh no. Yang bisa membuat aku kaya adalah pemilikku, penciptaku, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Abraham gak mau ngambil secuil pun benang, gak mau. Sekarang hamba Tuhan, ambil semua, ambil semua. Oh, ini berkat Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Semua ambil dari Tuhan. Nanti ada orang yang akan berkata, aku yang kasih hamba Tuhan itu, aku yang kasih dia, aku yang kasih dia. Dia punya mobil sekarang itu karena dari aku, dia punya rumah itu dari aku yang kasih dia. Tapi memang benar kan dia yang kasih, karena kau terima. Oleh karena itu Abraham gak mau, enggak, no. Aku gak akan terima apapun dari kamu. Ambil semua itu, kecuali yang sudah dimakan oleh budak-budakku itu. Sudah terlanjur mereka makan. Tapi semuanya ambil semua. Yang bisa membuat aku kaya adalah Tuhanku, Rajaku. Ini keputusan ini sebelum dia berubah nama Abraham loh. Dia baru menjadi nama Abraham, dia sudah memiliki karakter. No, aku tahu siapa yang kasih aku kekayaan. Dia belum lahir baru, Abraham. Masih Abram. Oleh karena itu Tuhan melihat. Dan oleh karena itu dia tentukan, dipilih. Orang inilah, melalui orang inilah aku buat garis berkatku untuk seluruh keturunan, yaitu Yesus Kristus. Ditentukan sebelum dia ganti nama Abraham. Baru Abram, dia sudah punya karakter yang luar biasa. No one, nothing can make me rich except my Lord the King. Itu Abraham. Makanya dia patut dijadikan bapak banyak bangsa. Bapak yang kaya raya karena dia memiliki hati yang demikian. Dan dipilih. Jadi sekarang saudara tahu kenapa Tuhan memilih Abraham. Kenapa Tuhan tidak memilih Lot. Kenapa Tuhan memilih Abram? Karena karakter ini. Lot dipilih, disuruh lihat, dia langsung milih sana, milih ini. Oh yang bagus ini semuanya. Tapi Abraham tidak. Karakter Abraham ini ada. Dan dilihat oleh Tuhan Allah Bapa. Mulai dari saat itu, dia ditentukan sebagai bapa banyak bangsa. Dan melalui Abraham yang menjadi Abraham namanya, turunlah garis keturunan berkat Tuhan. Coba kita buka di dalam Galatia. Galatia 3. Ayat 6. Galatia ayat 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham dan yang beriman itu. Kita loncat di ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Loncat ke ayat yang 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dari Abraham ada janji Allah yang sudah diberikan. Ada garis berkat daripada Allah Bapa. Karena apa? Dia tidak mau terima berkat daripada Raja Sodom. Bagi Abram, dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya, bukan dari kamu. Amsal juga berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Saudara, iblis bisa memberkati loh saudara. Bisa banget karena kekayaan sekarang dunia ada dipegang iblis. Iblis bisa memberkati pendeta-pendeta. Iblis bisa memberkati hamba Tuhan. Bisa. Bisa sekali. Tapi apakah itu berkat daripada Tuhan? Ada perbedaan berkat dari iblis dan berkat dari Tuhan. Selama berkat itu dari iblis, itu sifatnya adalah sementara. Tetapi berkat daripada Tuhan itu bukan bendanya, tapi adalah urapan daripada Tuhan yang menghasilkan, membuat engkau berhasil, yang membuat engkau bisa mengerjakan segala sesuatu. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Ya. Banyak orang akan membuat seperti ini. Oh ya, kita diberkati, kita diberkati. Ya. Dan kepingin mereka itu mengalami apa? Financial freedom. Wah, kita kalau pelayanan banyak kemana diberkati Tuhan, kita financial freedom. Saudara pikir financial freedom itu kalau saudara punya uang banyak? Saudara pikir kalau financial freedom itu kalau saudara punya rumah banyak? Saudara pikir financial freedom itu kalau saudara punya rumah, punya mobil banyak? No, itu bukan financial freedom. Sama sekali bukan. Coba kita buka di dalam Markus 12. Markus 12. Ya, buka dalam Markus 12. Ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nah, di sini Tuhan memberitahukan, mengajarkan apa itu financial freedom.
yang dimana keuangan bebas. Ya. Keuangan bebas, dan Tuhan memperhatikan kotak persembahan loh saudara. Tuhan memperhatikan persembahan saudara dan saya. Itu di apa ini? Bahasa saya apa? Diteng-teng ya, dilihatin gitu ya. Dipandangnya, dilihatin loh. Jadi saudara memasukkan berapa itu dilihat loh sama Tuhan. Dilihat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi, dia melihat peti persembahan itu. Dia pengen tahu, dia mau lihat siapa yang kasih, siapa yang tidak kasih. Terus yang kasih berapa? Dan pada saat itu ada 2 orang. Ya. Ada orang kaya, kasih jumlah yang besar. Ini kejadian, bukan perumpamaan. Tapi ini kejadian. Kasih jumlah yang besar. Kemudian ada pelan-pelan datang seorang janda dengan muka tertunduk. Ya. Kasih cuman seduit. Dimasukin di situ. Itu kotak persembahan tuh tinggi. Shoot gitu. Jadi kalau seduit coba deh saudara masuk situ. Bunyinya kan langsung klinting. Bunyi lagi klinting. Seperti itu. Makanya Tuhan tahu, oh dia cuma ngasih seduit 2 peser. Tapi yang satunya suaranya gedebuk. Gedebuk. Gitu. Seperti yang diterima Pak Budi. Uang segebok gitu ya. Segebok gitu ya. Sekarung gitu ya. Bunyinya gedebuk gitu ya. Bisa gitu. Gedebuk gitu. Ya kan? Coba kalau saudara nggak percaya. Bunyinya gimana? Bedanya gimana bunyinya? Ya kan? Nah Tuhan melihat ini. Nah menurut saudara, menurut orang-orang yang melihat, orang kaya itu yang mana? Yang ngasih banyak kan? Orang kaya kasih banyak. Ya kan? Orang pasti lihat, itu janda, itu ibu, paling berapa? Beneran bunyinya cuman klinting, klinting gitu. Kadang-kadang bunyinya juga sambil sayup-sayup tidak kedengaran karena nggak ada bebannya nggak. Ini kalau ini bunyinya langsung blok, langsung gedebok kayak gitu ya. Tapi Tuhan katakan apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kok bisa Tuhan? Orang bunyinya cuman sebentar gitu, sedang yang ini bunyinya sampai bergema, gedebok pok sampai gitu ya, kedebang itu banyak banget. Kok bisa? Ya. Karena mereka semua memberi dari apa? Kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Janda itu memberi dari kekurangan. Saudara, kalau orang kaya beri, katanya Tuhan, memberi dari kelimpahan. Nah, sekarang yang dinamakan financial freedom, yang mengalami ekonomi yang bebas, yang mana nih? Yang kaya atau yang miskin? Pasti menurut orang itu miskin, gak bisa kasih apa-apa. Sampai segitu ya, dia gak bisa. Makanya dia terikat keuangannya. Dia tight ekonominya, terikat. Tapi menurut Tuhan, justru janda ini yang memiliki stage level financial freedom, bebas dari keuangan, masalah keuangan. Sama seperti orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, kaya raya. Tapi ketika mau minta hidup yang zoe, yang luar biasa, yang berkelimpahan, yang kekal. Tapi ketika disuruh jual, itu dia langsung ketemu lagi gitu. Ya tinggal. Kenapa? Dia terikat dengan uangnya itu. Orang yang memiliki financial freedom adalah orang yang tidak memiliki masalah uang. Money is not the issue, but the issue is your heart. Ya. Saudara, bukan orang kaya yang bisa memberi, tapi orang yang bisa memberi itulah orang yang kaya. Tuhan yang menyampaikan, orang kaya kasih cuman seperempatnya, gak sampai separuh. Yang lain masih banyak di rumah. Walaupun saya bunyi bok kayak gitu, masih banyak di rumah. Tapi perempuan ini bukan hamba, janda ini
Gak punya lagi, di rumah gak ada lagi. Tapi dia tetap mau apa? Memberi. Jadi masalah keuangan gak dia? Memiliki masalah keuangan gak janda ini? Gak ada kan? Walaupun dia miskin, tapi dia tidak memiliki masalah keuangan. Tapi orang yang kaya raya itu, ketika disuruh menjual, ketika disuruh memberi, punya masalah dengan keuangan. Saudara tahu sekarang financial freedom, di mana kekayaan keuangan itu bukan menunjukkan kamu financial freedom. Bagi saudara, bagi Tuhan, money is not the issue. Uang bukan masalah. Tapi hati saudara itu yang masalah. Yang bermasalah. Ya. Nah, ini yang di sini. Dan Tuhan Yesus lolos dicobai iblis tentang kekayaan. Gimana coba, berani ya, nekat ya iblis tuh ya. Berani-beraninya dia nyobain Tuhan. Padahal yang memiliki sejagat raya dan sampai surga ini, berani dia flexing gitu ya toh. Tunjukin nih, ayo tak giring ya. Ini punyaku semua. Semuanya aku kasih, asal satu, worship me. Enak aja. Tuh, saudara akan dikasih iming-iming sama iblis. Kamu boleh dapat ini, kamu bisa ini. Cuman satu. Kamu tidak menyembah Tuhan, tapi kamu nyembah aku. Dan Tuhan berkata, tidak ada orang bisa menyembah dua ilah. Begitu katakan yes, oke, terima, aku terima. Satu, ya, nggak usah semuanya. Saya nggak mau semuanya. Nggak enak kalau semuanya kalau terus. Ini aja, sedikit aja saya mau. Begitu kau terima satu dari iblis, engkau sudah menyembah Mamon. Kau sudah menyembah dia. Maka besok lusa akan dikirim lagi. Besok lusanya lagi, dikirim lagi. Sampai engkau menimbun banyak. Terus hatinya merasa gak enak. Aku bagi-bagikan ke teman relasi, teman sepelayanan. Jadi mereka juga sama-sama menyembah Mamon. Dan sama-sama jadi agennya iblis. Tidak terasa, hati-hati. End of the world, akhir dari hidup ini, kehidupan ini. Iblis akan mulai flexing kekayaan. Iblis mulai pamer semuanya ini. Pamer semuanya. Apalagi ketika mengalami kelaparan. Kemudian ditawarin kayak gitu. Wah iya, aku ngeliat di rumah, aku gak tahan. Ngeliat istri dan anakku nangis seperti itu, gak tahan aku. Pak Budi gak tahan kalau ngeliat Joel kelaparan. Pak Budi gak tahan kalau ngeliat Cia kelaparan. Gak tahan aku. Lebih baik aku yang kelaparan, gak apa-apa. Tapi aku terima, aku ini buat istri dan anak-anakku kok. Bukan buat aku Tuhan. Tuhan ini bukan buat aku Tuhan. Ini buat istri dan anak-anakku. Tuhan bukan buat aku Tuhan. Ini buat jemaatku Tuhan. Pak Kris berkata demikian. Tuhan ini bukan buat aku Tuhan. Ini buat jemaatmu Tuhan. Tuhan tahu kan aku kelaparan gak apa-apa. Kelaparan pun tetap aku besar seperti ini. Ya kan? Tapi ini yang aku terima. Bukan buat aku Tuhan. Buat jemaatmu Tuhan. Engkau yang kirimkan Tuhan. Beda tipis loh saudara. Kalau engkau tidak diurapi Roh Kudus, engkau tidak akan bisa tahu itu dari iblis atau dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara harus walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Karena yang dikirim sama berasnya. Mungkin beda merek, tapi sama berasnya. Yang dikirim sama rotinya, beda mereknya. Tapi ini perut sudah bunyi. Mau gimana lagi? Kalau ditolak, loh siapa tahu itu pertolongan Tuhan buat kita. Tuh kan, ada yang berkata demikian. Kok nolak pertolongan Tuhan? Siapa tahu itu pertolongan Tuhan buat kita. Nah, mulai wajah Pak Kris mulai. Iya, bagaimana? Tuhan Yesus lolos nih cobaannya. Kalau Tuhan sudah lolos, kita juga harus lolos saudara. Berdoa, Tuhan
Ini makanan di depanku Tuhan. Ada kiriman, aku gak minta loh Tuhan, tiba-tiba ada Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, ini dari Engkau ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan menjawab doaku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Udah bagi. Kemudian berdoa malamnya, aku gak kirim itu. Nah lu, siapa Tuhan yang ngirim? Aku belum kirim, besok aku rencana mau kirim. Tapi sudah dimakan Tuhan. Gimana? Ya sudah. Tambah lagi. Oh besok ini Tuhan ya? Benar ya Tuhan pagi. Tuhan kirim, makasih Tuhan begini. Enggak, aku enggak kirim. Lu katanya Tuhan hari ini kirim. Ya tapi bukan pagi ini, ntar malam. Dengaran suara Tuhan. Jangan sampai dengar suara iblis. Karena iblis bisa meniru suara Tuhan. Hati-hati, karena itu kebutuhan saudara dan saya. Yang di-deliver itu adalah kebutuhan saudara dan saya tentang makanan, tentang kekayaan, kebutuhanmu. Ya, di sini kita tahu. Ini kita akan masuk loh ini saudara, diuji. Dicobai oleh iblis untuk jatuh, dan Tuhan izinkan itu untuk menguji kita. Masuk di sini levelnya. Kuat sengsara enggak? Kuat sakit perut enggak? Lapar enggak? Ayo mulai puasa yuk, coba yuk belajar. Supaya kalau terjadi itu udah biasa, saya udah puasa. Ya. Enggak, ini cuma joke aja. Saudara, kalau engkau berdoa, engkau mendengar suara Tuhan. Sama seperti Elia, bisa tahu. Oh ini bukan perintah dari Tuhan. Dia begitu menerima, burung gagak tahu. Begitu melihat janda, mungkin banyak ada orang lain tapi dia tahu, oh itu ibu Ayu itu loh. Itu yang ibunya Ayu itu, nah itu dari Tuhan. Itu yang berasal dari Tuhan, itu yang kirim kayak gini. Kalau itu ibu yang sana walaupun lebih cantik dari ibu Ayu, tapi itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Bergaul dengan Tuhan, tahu, oh ini dari Tuhan. Bergaul. Akhir zaman ini kita harus bergaul. Yang mana Tuhan? Yang berasal daripada Engkau. Lalu cobaan yang ketiga yang dilontarkan iblis kepada Tuhan. Ini yang dicari-cari. Ini yang luar biasa. Apa Pak Kris? Yesus dibawa kemana? Ke bumbungan kemana? Bait. Bukan di apa itu yang di tempat yang tinggi itu, yang tinggi di New York atau di mana? Tapi di mana? Bait. Di bait Allah. Dia akan membawa engkau naik promosi, naik tinggi dari PDP, dari PDF, dari sampai PDT, dari sampai senior, sampai semua, sampai segala semuanya. Naik di bumbungan bait Allah paling tinggi. Pak Kris, ini bukan untuk Pak Kris saja, tapi untuk semua Pak Kris. Tapi ini benar, iblis akan bawa loh. Semua akan dibaik kemana? Bukan ke New York Square itu, Times Square yang tinggi, tapi bait Allah. Jadi akan promosikan kau naik terus sampai di bait Allah. Wow, jadi WL yang terkenal. Jadi pemain musik yang terkenal, ya kan? Wah, di endorse semuanya, dapat semua endorse yang terkenal. Wah, semua begini. Dapat begitu. Pendoa juga terkenal. Wah, doanya Ibu Ratna terkenal, semua terkenal, naik tinggi. Wah, di endorse semuanya. Loh, itu dinaikkan ke bumbungan tinggi apa? Bait Allah. Berarti ini untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Menjadi apa? Famous, menjadi terkenal. Tuh. Kalau dunia artis terkenal itu sudah biasa saudara. Tapi kalau pendeta terkenal itu yang hati-hati. Bukan luar biasa, hati-hati. Hati-hati kalau jadi pendeta yang terkenal. Hati-hati, bukan luar biasa. Ya. Hati-hati. Engkau berada di tempat yang tinggi, sudah terkenal. Hati-hati. Hati-hati banget. Karena fame
Ketenaran itu bisa membuat orang sombong. Bisa membuat orang sombong. Dan kalau sudah sombong, lupa. Lupa apa? Lupa diri. Lupa apa lagi? Lupa kalau di tempat atas itu space-nya itu semakin kecil. Jadi dia pencilaan, gerak-gerak, jatuh sampai ke bawah. Pencilaan. Karena space di atas itu tempatnya kecil. Dia mulai gerak sana, mulai ke sini. Akhirnya apa? Jatuh. Tapi gak apa-apa. Bukankah malaikat Tuhan akan menatang ini seperti ini. Malah dikatakan jatuhkan dirimu. Ada tertulis malaikatmu akan diperintahkan untuk menatang. Pakai ayat firman Tuhan. Ya, bisa ngerti saudara? Gak apa-apa. Walaupun di tempat tinggi kamu sebagai posisi yang sudah tinggi. Kalau kamu selingkuh gak apa-apa. Minta ampun gak apa-apa. Langsung diampuni sama Tuhan. Gak apa-apa. Asal penting kamu minta ampun, gak apa-apa. Lakukan terus lagi, jalani terus lagi, pelayanan terus lagi, naik lagi. Itu sudah menjatuhkan diri. Ada malaikat kok yang datang. Betul? Gak terasa loh. Tempat yang berbahaya. Dan tempat yang tinggi itu adalah tempat yang paling sukar. Tingkat kesukaran yang paling tinggi itu di tempat yang tinggi. Sukar untuk menjaga keseimbangan. Siapa yang pernah naik ke tempat tinggi? Balance-nya sukar sekali untuk menjaga keseimbangan. Itu tempat yang paling sukar. Maka Yesus diajak ke naik hubungan bait Allah. Ada tertulis jatuhkan dirimu, jatuhkan dirimu. Perintahnya iblis apa? Jatuhkan dirimu. Artinya kamu jatuh dalam dosa, it's okay. Kamu akan diampuni. Karena mercy, karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Karena darah Yesus sudah tercurah. Sudah menghapuskan kamu. Jatuhkan dirimu. Jatuh dalam dosa gak apa-apa. Pokoknya kamu di tempat atas, gak ada yang tahu. Begitu kamu minta ampun, gak apa-apa. Langsung lagi pelayanan. Mengerikan gak saudara? Siapa? Contohnya siapa? Tuhan Yesus kasih contoh di dalam Matius 11. Ayat 7 sampai 12. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Lebih besar daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerong mencoba menguasainya. Yohanes Pembaptis ini orang yang terkenal sekali. Siapa yang gak tahu dia? Dia melebihi dari nabi, Tuhan Yesus katakan. Gak ada seorang pun yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang lebih dari dia. Wow, famous sekali kan? Luar biasa kan? Berada di puncak yang paling tinggi. Karena dia sebagai orang yang harus membuka jalan bagi Mesias. Posisinya sudah tinggi itu. Di atasnya lagi siapa? Mesias. Betul kan? Dia membuka jalan untuk Mesias di atasnya. Nah, Mesias itu datang. Dia tetap berada di atas. Seharusnya dia yang di bawah Mesias. Tapi dia tetap di atas dan Mesiasnya di bawah. Ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia berada di puncak itu yang tinggi itu, dia mengalami kesulitan, ditangkap masuk penjara, dia mulai kecewa. Itu orang yang kutunggu-tunggu, itu orang yang kubaptis, yang namanya Mesias, mana kok gak tolong aku?
Kenapa kau gak tolong aku? Tapi kok orang buta ditolong, orang timpang ditolong, orang berdosa ditolong. Aku yang buka jalan dia, kenapa gak ditolong aku? Kenapa aku gak dibebaskan dari penjara? Mana dia? Coba tanya, benar gak itu dia? Atau kita mesti tunggu orang lain lagi? Menjadi apa? Sombong. Akhirnya apa? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena dia gak mau turun. Mesias itu sudah datang di atasnya dia buka jalan untuk Mesias. Seharusnya dia menurunkan posisinya dia supaya Mesias tetap di atasnya dia. Tetapi dia tetap berada di puncak tertinggi, bumbungan bait Allah. Akhirnya dia jatuh karena kesombongannya, menegur orang seenaknya, dimasukkan penjara. Sudah masuk penjara dia mulai menegur Yesus. Kok aku gak ditolong? Aku mesti cari orang lain loh. Bukan dia kali itu Mesias. Akhirnya apa? Tuhan berkata, sebesar dia tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sampai hari ini gak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi lanjut dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus katakan, yang terkecil di kerajaan surga masih jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ketenaran itu membuat orang sombong. Ketenaran itu tidak membahagiakan orang. Sekarang orang kan berusaha untuk menjadi tenar, menjadi terkenal dengan pakai segala macam medianya iblis supaya terkenal, pakai perkataan-perkataan yang sedikit-sedikit keluar dari firman supaya terkenal, supaya menjadi banyak followernya, supaya terkenal. Tapi tidak akan membuat dia berbahagia. Dan masa-masa sulit di dalam kehidupan kita itu bukan di bawah. Kalau di bawah itu segera berseru, aduh Tuhan, berat Tuhan, kelapar Tuhan, di bawah. Tapi itu bukan yang sesulit itu. Itu bukan yang tersulit. Yang paling sulit itu yang di atas. Kalau engkau sudah dibawa naik ke atas, itu yang sukar. Di mana? Setelah engkau tenar, itu sukar. Karena ketika kamu sudah di tempat tenar itu sebetulnya yang tenar itu siapa? Yesus. Tapi engkau tempati tempat Tuhan Yesus. Sehingga engkau yang terkenal. Nama Yesus memang kau beritakan, tetapi namamu juga terkenal. Nah itu yang sukar. Bagaimana di spot, saya pernah udah sampaikan itu kan, spotlight. Spot itu cuma untuk satu orang. Yang menjadi spotlight siapa? Yesus Kristus. Tapi kita ngambil posisi itu, mau geser Yesus. Kita mau berdempet-dempetan geser Yesus. Siapa yang bisa menggeser Tuhan Yesus? Gak akan bisa. Akhirnya akan jatuh. Tapi ketika Tuhan mendengar iblis katakan itu, langsung apa jawabnya? Menyala. Karena ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara bekerja dari kecil, dari ini berusaha, pelayanan dari tempat yang kecil, mengalami besar. Ya. Justru itulah tempat yang sulit, saudara, untuk engkau mempertahankan posisi itu. Apakah engkau tetap menjadi kecil dan Yesus yang menjadi besar? Atau engkau yang ikutan besar, Yesusnya yang kecil? Nah itu yang sukar. Kalau waktu kecil setia banget, segalanya buat Tuhan, semua buat Tuhan. Kalau sudah besar, sukar untuk memberikan segalanya kepada Tuhan. Karena aku juga ada andil yang bisa membuat besar ini. Menurut dia begitu. Maka itulah dikatakan tempat yang paling sukar itu di atas, bukan di bawah. Semua minta aku mau naik, mau sampai ke puncak, kepingin cita-cita setinggi langit sampai naik ke langit. Hati-hati saudara, di langit itu sukar, gak ada pijakannya, sukar sekali. Kalau engkau tidak bergantung kepada Tuhan, engkau akan jatuh.
Tapi Tuhan Yesus lolos dari ujiannya. Amin. Dan saudara juga. Satu ayat terakhir di dalam Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang mau menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, saya membaca di Amplify. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun gagal, ladang tidak menghasilkan makanan, meskipun kawanan ternak dipisahkan dari kandang dan tidak ada ternak di kandang. Namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersukacita atas Tuhan yang memberi kemenangan, yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku, keberanian pribadiku, dan pasukanku yang tak terkalahkan. Dia menjadikan kakiku seperti kaki rusa dan akan membuat kakiku tetap terus berjalan, bukan berdiam diri di dalam ketakutan, tetapi untuk berjalan dan membuat kemajuan secara rohku di tempat-tempat tinggiku yang penuh kesulitan, penderitaan, atau tanggung jawab. Rusa itu gak pernah main di bawah, saudara. Selalu dia akan naik ke tempat yang tinggi. Dan situlah tempat yang paling sukar. Dan pada saat ketika tidak ada apa-apa pun semua, kalau kita menyerahkan kemerdekaan kita kepada Tuhan, kita menjadi dependent on God, maka Ia adalah kekuatan kita. Dialah yang akan membuat kaki kita seperti kaki rusa, yang terus berlari, terus tidak diam. Tidak diam, tapi terus berjalan di dalam kemajuan, dalam soal rohani. Terus dan naik ke tempat yang tinggi. Di mana tempat tinggi itu adalah justru tempat yang paling sulit, yang paling sukar, yang disitulah penderitaan yang paling sulit dan tanggung jawab yang paling sukar. Posisi yang tertinggi menuntut tanggung jawab yang paling banyak, dan itu adalah tempat yang sukar. Dan kalau engkau bergantung kepada Tuhan, maka Dia adalah Tuhan kekuatanmu yang membuat engkau tetap terus naik. Independence or dependent, bergantunglah kepada Tuhan sekalipun tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus menang dari segala cobaan dari iblis yang akan diizinkan oleh Tuhan Allah Bapa untuk saudara dan saya yang di rumah juga akan mengalami cobaan ini. Yaitu apa? Kelaparan, kekayaan, ketenaran. Seharusnya kita menang karena Tuhan kita lah yang sudah menang dan Dialah yang memberi kemenangan kepada kita. Amin. Haleluya.